Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan Maulana Robi. NIM saya 18220044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini atau materi dari kelompok pertama, yaitu yang berjudul badan usaha. Yang pertama, pengertian badan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang dan modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan, dunia usaha atau perusahaan. Terus Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwasanya badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha. Jadi pada intinya bahwa badan usaha itu adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari laba atau mencari keuntungan. Yang kedua yaitu klasifikasi badan usaha dibagi jadi dua, yaitu yang pertama ada badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Seperti apa perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum? Contoh yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi dan lain-lain. Sedangkan untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu ada firma, ada CV dan persekutuan perdata. Perbedaan ya, tadi saya sempat menyinggung apa bedanya yang badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Yang pertama, 1. Posisi sebagai subjek hukum. Badan usaha berbadan hukum dianggap sebagai real person yang mana dapat bertindak dan berstatus sebagai subjek hukum terlepas dari pemiliknya. Sementara badan usaha tidak berbadan hukum justru sebaliknya, badan usaha menyatu dengan pemilik sebagai subjek hukum itu sendiri. Terus yang kedua, kepemilikan atas harta kekayaan. Badan usaha berbadan hukum memiliki harta kekayaan sendiri alias terpisah dari pemiliknya, sementara badan usaha tidak berbadan hukum kekayaannya itu jadi satu sama pemiliknya. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban. Badan usaha berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban, sementara badan usaha tidak berbadan hukum itu tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewajiban. Yang selanjutnya yaitu melakukan tindak hukum atau perbuatan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, terpisah dari pemilik, dapat menggugat dan digugat. Jadi yaitu tadi terlepas dari pemilik. Sementara yang tidak berbadan hukum itu sebaliknya, jadi tidak terlepas dari sang pemilik. Seperti itu. Terus selanjutnya ada mekanisme pendaftaran badan usaha. Sistem pendaftaran masing-masing badan usaha juga memiliki perbedaan tergantung pada jenis badan usaha yang akan didirikan. Selanjutnya ada pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Badan usaha adalah organisasi atau sekelompok orang yang membentuk kesatuan yuridis untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan modal dan tenaga kerja. Kalau badan hukum itu sebagai organisasi yang didirikan dengan akta otentik dalam hukum, diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau juga disebut sebagai subjek hukum. Ya, selanjutnya pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Dalam pandangan Islam terkait badan usaha yang harus menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariah dan sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai kesyariahan. Badan usaha Islam diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu lembaga bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Merupakan setiap lembaga yang kegiatannya usahanya di
bidang keuangan dan didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Seperti perbankan syariah. Dalam usaha pedagang terdapat prinsip yang harus diterapkan dalam setiap badan usaha Islam adalah prinsip persaudaraan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip universalisme untuk menciptakan kedamaian antara manusia. Baik, saya kira sekian yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.